Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 Data Warehouse. Eh, Kami di sini akan mereview jurnal dari Data Warehouse itu sendiri. Eh, untuk tugas proyek terakhir dengan judul pengembangan data warehouse menggunakan metode Kimball, studi kasus ekspor dan impor fauna dan flora hias air. Untuk kami sendiri ada saya Krisya Deswani Darmawan dengan NIM 23241010-2001, Vindi Dwi Septianada dengan NIM 23241010-2009 dan Sastia Elvareta Andara Putri dengan NIM 23241010-2015. Dan ini adalah tentang jurnal adalah ringkasan jurnal, bukan ringkasan. Jadi kayak secara garis besar lah jurnal apa, identitas jurnal. Untuk judulnya seperti tadi, pengembangan data warehouse menggunakan metode gimbal, studi kasus, ekspor dan impor fauna dan flora hias air laut, dan juga penulis Tito Renardi Priyono 1, Willy Purnomo 2, Nanang Yudi Setiawan 3. Ini artikel ini dari jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer volume dan tahun volume 5 nomor 8 Agustus 2001 halaman 3383 sampai 3392. Untuk abstrak sendiri, untuk saya sendiri mereview bagian abstrak. eh, Saya bacakan untuk bagian abstrak itu sendiri, review dari saya. eh, Penelitian oleh tim PT Agung Aquatic Marine, PT AAM, yaitu studi kasus jurnal kami. Jadi jurnal kami menggunakan PT dari PT Agung Aquatic Marine, berfokus pada pemanfaatan data warehouse sebagai solusi integrasi data untuk mengatasi permasalahan keterpisahan data antar divisi yang menghambat pengambilan keputusan. Pengembangan database ini dilakukan dengan menggunakan metode Nine-Step Kimball untuk mempermudah perancangan dan implementasi, serta menghasilkan 4 tabel dimensi dan 2 tabel fakta, yaitu tabel fakta pemesanan dan pembelian. Eh, Selain itu juga ada proses ETL diuji dengan hasil rata-rata waktu eksekusi sekitar 24 detik per proses dan telah dijadwalkan secara otomatis tanpa kendala. Hasil pengujian validasi kebutuhan menunjukkan seluruh kasus uji berstatus valid, sehingga sistem ini mampu mendukung pengambilan keputusan secara lebih efisien dan terintegrasi di sektor ekspor, impor, flora, dan fauna laut. Untuk next-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendahuluan em, kebutuhan perusahaan terhadap data yang terintegrasi dan berkualitas tinggi ini semakin penting di era digital, khususnya dalam pengambilan keputusan strategis. Nah, PT Agung Aquatic Marine atau PT AM ini sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang ekspor impor flora fauna hias air laut ini mengalami permasalahan dalam hal pengelolaan data.
Nah, setiap divisi di PT AM ini menggunakan OLTP atau Online Transaction Processing yang tidak berdiri sendiri sehingga pelaporan pada manajemen tertingginya itu menjadi lambat dan tidak efektif. Nah, hal ini itu menyebabkan informasi yang diterima oleh pihak eksekutif ini menjadi tidak terstruktur, lalu banyak sekali terjadi tidak relevan. Laporannya itu seperti jumlah ekspor impor ikan, karang laut yang harusnya disajikan secara ringkas ini justru membingungkan karena keterbatasan sistem pelaporan OLTP yang berorientasi pada transaksi bukan analisis. Nah, ada juga beberapa kerugian akibatnya itu pelaporannya menjadi lambat seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu informasinya itu tidak terstruktur. Laporan penting-penting seperti pencatatan ekspor impor ini kurang dianalisis secara efisien dan eh, tentunya dari permasalahan beberapa permasalahan sebelumnya itu mengakibatkan kesulitan pada manajemen. Nah, untuk menjawab tantangan ini, dibutuhkan solusi berupa data warehouse yang mampu menyatukan data dari berbagai divisi dalam satu sumber terpusat, terstruktur, dan siap dianalisis. Nah, data warehouse memberikan kerangka sistem yang lebih sesuai untuk kebutuhan pelaporan dan analitik melalui arsitektur yang mendukung pemrosesan data dalam jumlah besar dan historis. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan nine-step Kimball method, yaitu metode pengembangan data warehouse secara bottom-up yang menekankan pada kebutuhan pengguna akhir serta proses ETL yaitu extract, transform, dan load untuk migrasi dan integrasi dari data dari sistem OLTP ke data warehouse. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sebuah sistem data warehouse yang mampu mengintegrasikan data ekspor impor dari berbagai divisi di PT AAM ke dalam satu sistem terpadu. Dalam proses perancangannya, digunakan metode Kimball Nine-Step sebagai pendekatan utama untuk mendesain skema data warehouse dengan bentuk star skema, sehingga struktur data menjadi lebih terorganisir dan mudah dianalisis. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menerapkan proses ETL atau Extract Transform Load secara efektif dalam mengekstraksi data mentah, mentransformasi ke dalam format yang sesuai, dan memuatnya ke dalam data warehouse. Implementasi sistem ini kemudian diuji untuk memastikan validasinya terhadap kebutuhan pengguna, serta dilakukan pengukuran terhadap performa proses ETL dan efektivitas penjadwalan otomatis yang diterapkan selama proses integrasi data berlangsung. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah saya akan menjelaskan hipotesis. Em, pengem- Hipotesis yang saya temukan yaitu pengembangan data warehouse dengan metode NetStep Kimball yang diimplementasikan menggunakan proses ETL akan menghasilkan sistem pelaporan yang terintegrasi, valid, dan efisien dalam hal waktu dan akurasi di PT Agung Aquatic Marine. Hipotesis dalam penelitian ini muncul dari latar belakang permasalahan yang dijelaskan di bagian pendahuluan, yaitu kebetulan PT Agung Aquatic Marine, PT AAM, untuk mengintegrasikan data dari berbagai divisi guna mempercepat dan mempermudah proses pengambilan keputusan. Penelitian ini mengusulkan solusi berupa pengembangan data warehouse menggunakan metode nine-step Kimball
yang dikenal efektif untuk organisasi. Skala menengah, hipotesis bahwa metode Kimball dan Peirce et al. Akan menghasilkan sistem pelaporan yang terintegrasi valid dan efisien, didukung oleh hasil pengujian yang menunjukkan seluruh kasus uji valid. Waktu eksekusi ETL rata-rata hanya kurang lebih 24 detik dan penjadwalan proses ETL berjalan otomatis berjalan otomatis tanpa kendala. Untuk hal yang menunjukkan pada jurnal kami, pada jurnal yang kami review untuk penentuan hipotesis pertama saya menemukan di waktu pendahuluan. Ini karena selain itu perusahaan juga perlu mengelola data dengan cepat dan disimpan dengan baik agar membuat keputusan yang lebih bermanfaat bagi perusahaan tersebut. Salah satu perusahaan yang membutuhkan data informasi yang berkualitas adalah PT Agung Aquatic Marine. PT Agung Aquatic Marine Marin bergerak pada bidang ekspor dan impor flora dan fauna laut hias, sehingga setiap data dari transaksi sampai data flora dan fauna menjadi sangat penting dalam menjalankan operasional bisnisnya. Jadi di pendahuluan ini membahas metode yang akan digunakan, metode pengembangan data warehouse, developer mengembangkan data warehouse yang bagus dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Terdapat dua metode yaitu Gimbal Bottom Up dan Immon Top Up Down. Jadi, di sini menunjukkan bahwa kami menggunakan metode line step gimbal. Selain itu, selain di bagian pendahuluan, eh, aspek untuk menentukan hipotesis ada juga pada kesimpulan. Nah, baik, pada bagian kesimpulan, Berdas di sini berdasarkan perancangan implementasi serta pengujian yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah perancangan data warehouse PT Agung Aquatic Marine menggunakan step gimbal menghasilkan pemodelan data dimensional dalam bentuk style skema dan juga pemetaan proses ETL. Jadi dari pendahuluan dan kesimpulan, akhirnya didapatlah hipotesis dari penelitian ini, itu pengembangan data house dengan adanya step gimbal yang diimplementasikan menggunakan proses ETL dan akan menghasilkan sistem pelaporan yang terintegrasi valid dan efisien dalam hal waktu dan akurasi di PT Agung Aquatic Marine. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kerangka penelitian. Nah, em, menurut saya penelitian ini menggunakan pendekatan sistematis yang dimulai dari pengumpulan data rekap transaksi yang berasal dari sistem OLTP di masing-masing divisi PTAM. Sebagai input utama, data tersebut kemudian diproses melalui tahapan perencanaan data warehouse menggunakan metode Kimball Step yang mencakup desain skema bentuk start skema perancangan, serta implementasi proses ETL atau Extract Transform Load hingga pengujian sistem untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Nah, saya akan menjelaskan lebih rinci eh, tentang tahapan dalam non-state Kimball. Yang pertama itu eh,
pengumpulan dan pemilihan proses bisnis. Nah, ini menentukan gitu proses bisnis utama yang akan dianalisis itu contohnya seperti transaksi ekspor impor, flora dan fauna laut. Nah, yang kedua itu penentuan granularitas atau tingkat detail data. Ini ditentukan tingkat kedalaman data itu misalnya per transaksi atau per hari atau per pelanggan. Lalu yang ketiga ini mengidentifikasi dimensi dan fakta. Data transaksi ini nanti akan diubah menjadi format fakta. Misalnya itu jumlah ekspornya berapa, begitu dan dimensinya itu seperti detail dari jumlah ekspor tadi, seperti waktu, jenis fauna atau flora yang diekspor, atau lokasi tujuan ekspor tersendiri. Yang keempat itu ada perancangan skema STAR atau skema model bintang yang terdiri atas tabel fakta dan tabel dimensi. Nah, pengertian dari tabel fakta sendiri ini adalah menyimpan data numerik seperti jumlah dan nilai ekspor. Jadi, tabel fakta itu menyimpan informasi utamanya gitu. Lalu tabel dimensi itu menyimpan konteks seperti nama fauna, jenis fauna, lokasi atau waktu. Itu bisa didefinisikan seperti penguat dari tabel fakta tersebut atau atributnya gitu. Lalu yang kelima itu perancangan implementasi proses ETL tersendiri. Jadi diekstrak untuk mengambil dari masing-masing sistem OLTP per divisi, lalu ditransform untuk membersihkan, menyatukan, dan memformat data agar seragam. Lalu yang terakhir sendiri itu di-load atau dimasukkan kembali ke dalam data warehouse. Lalu yang terakhir ini untuk pengujian dan validasi sistem. Ini digunakan untuk menguji apakah data warehouse ini menyajikan laporan yang sesuai dengan kebutuhan manajemen dan pengguna akhir. Nah, dari hasil proses tadi adalah sebuah sistem data warehouse terintegrasi yang mampu menyajikan laporan analitik berkualitas untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengimplementasiannya. Nah, penelitian ini menggunakan berbagai tools utama seperti PostgreSQL sebagai basis data dengan antarmuka PG admin, Talent Open Studio sebagai alat untuk proses ETL-nya atau ekstrak, transform, dan load, dan Windows Task Scheduler untuk pengaturan jadwal otomatis proses ETL tersendiri. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mohon maaf ini saya lagi. Untuk metodenya, penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, seperti studi pustaka, dilakukan untuk memahami konsep data warehouse seperti OLTP, OLAP, metode Kimball, dan proses ETL dari sumber akademik. Nah, selanjutnya ini pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan staf PTAM untuk mengetahui kebutuhan laporan dan sumber data yang mencakup pemesanan, pembelian kurir, dan produk. Nah, pengumpulan data tahapan ini nanti dilakukan seperti yang sudah saya jelaskan tadi melalui wawancara langsung dengan staf PTAM. Untuk memahami yang pertama itu kebutuhan laporan manajerial seperti laporan ekspor, jumlah pengiriman, dan preferensi pelanggan. Eh, Sumber data utama yang kita cari itu berasal dari berbagai proses bisnis, yaitu kayak pemesanan, pembelian, kurir atau pengiriman, data pelanggan, atau data produk sendiri.
Nah, tahapan perancangan menggunakan metode Kimball dan step ini mulai dari pemilihan proses, penentuan grain, identifikasi dimensi, dan fakta penanganan perubahan data historis SCD hingga desain fisik berbentuk skema bintang. Nah, untuk tahapan step Kimball tadi seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Pada tahapan implementasi, sistem dibangun dengan PostgreSQL, proses ETL atau extract, transform, dan load yang dijalankan dengan talent dan penjadwalan otomatis melalui Windows Task Stakeholder. Terakhir, dilakukan pengujian untuk memastikan sistem sesuai kebutuhan, mengevaluasi performa ETL, dan memastikan proses penjadwalan berjalan otomatis tanpa error. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Eh, Penelitian ini menghasilkan dua buah tabel fakta, yaitu fakta pemesanan dan fakta pembelian. Tabel fakta itu sendiri merupakan inti dari penyimpanan data dalam skema data warehouse yang mencatat peristiwa-peristiwa transaksi yang terjadi. Sementara fakta pemesanan mencerminkan data terkait aktivitas pemesanan produk oleh pelanggan, sedangkan fakta pembelian merupakan aktivitas pembelian barang yang masuk ke sistem. Kedua tabel ini didesain untuk menangkap berbagai indikator kuantitatif yang berguna untuk analisis bisnis seperti jumlah, total harga, atau frekuensi transaksi. Untuk mendukung tabel fakta tersebut, dibangun 4 tabel dimensi, yaitu dim waktu, dim produk, dim kurir, dan dim pelanggan. Tabel-tabel dimensi berfungsi untuk memberikan informasi deskriptif atau kontekstual bagi data dalam tabel fakta. Dim waktu menyajikan atribut waktu seperti tanggal, bulan, tahun, atau kuartal. Untuk dim produk sendiri mencakup atribut yang menggambarkan karakteristik produk seperti nama produk, kategori, atau merek. Untuk dim kurir menyediakan informasi tentang kurir, pengantar seperti identitas kurir atau area layanan. Untuk dim pelanggan berisi informasi mengenai pelanggan seperti nama, alamat, segmentasi pelanggan, dan data identitas lainnya. Skema data warehouse yang dibangun terdiri dari dua star skema yang terpisah. Masing-masing star skema dibentuk secara mandiri. Satu untuk memodelkan proses pemesanan dan satu lagi untuk pembelian. Dalam setiap star skema, tabel fakta menjadi pusat skema yang dihubungkan langsung ke tabel-tabel dimensi melalui kunci asing atau foreign key. Membentuk struktur berbentuk bintang yang memudahkan analisis data multidimensional. Dalam pelaksanaan proses ETL atau Extract Transform Load, seluruh tahapan berjalan dengan lancar. Data diekstraksi dari sistem sumber yaitu OLTP, kemudian dimuat ke dalam data warehouse. Untuk tabel dimensi products, untuk tabel dimensi produk, proses ini berjalan mulus tanpa memerlukan transformasi besar karena struktur datanya sudah sesuai. Sebaliknya, pada tabel fakta diperlukan transformasi yang lebih kompleks yang mencakup proses join antar dimensi untuk membentuk data transaksi yang terintegrasi. Hal ini dilakukan agar setiap entry dalam tabel fakta memiliki keterkaitan yang tepat dengan data dari dimensi waktu, produk, kurir, dan pelanggan. Pengujian terhadap sistem dilakukan dengan 4 skenario uji yang berbeda. Seluruh pengujian berhasil divalidasi, menunjukkan bahwa sistem mampu menghasilkan laporan yang sesuai dengan kebutuhan manajerial, baik dalam hal akurasi, data, maupun struktur laporan. Ini membuktikan bahwa sistem telah memenuhi harapan pengguna dari sisi fungsional dan keandalan. Selanjutnya, baik untuk kelebihan dan kekurangan, salah satu kelebihan dari sistem yang dibangun adalah penggunaan metode Kimball yang dinilai
yang dinilai cocok untuk organisasi dengan sumber daya terbatas karena pendekatannya yang sederhana dan terstruktur. Selain itu, desain skema bintang atau star skema yang digunakan dalam perancangan data warehouse memudahkan proses analisis atau OLAP karena lebih intuitif dan mudah dipahami oleh pengguna non-teknis. Proses ETL sendiri yang diimplementasikan juga berjalan dengan stabil dan mendukung penjadwalan otomatis, sehingga dapat diandalkan untuk pemuatan data berkala tanpa intervensi manual. Hasil validasi terhadap kebutuhan pengguna menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan analitik perusahaan. Namun, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Salah satunya adalah belum dilakukannya integrasi sistem dengan platform Business Intelligence atau BI. Visual seperti Tableau atau Power BI yang seharusnya dapat memperkaya visualisasi dan interaktif laporan. Selain itu, sistem belum diuji untuk skenario big data maupun data real time atau streaming, sehingga skalabilitas untuk kebutuhan yang lebih besar belum dapat dipastikan. Ketergantungan pada talent sebagai alat utama untuk proses ETL juga dapat menjadi tantangan, terutama jika perusahaan ingin beralih ke alat ETL lain yang lebih kompleks atau berbasis cloud di masa mendatang. Selanjutnya, oke, teman. Oke, eh, untuk sebelum ke kesimpulan dan saran, sebelumnya saya akan menunjukkan artikel dari jurnal yang kita review. Di sini kami menggunakan jurnal seperti tadi yang sudah dijelaskan, menggunakan jurnal pengembangan teknologi informasi dan ilmu komputer dengan judul pengembangan data warehouse menggunakan metode Kimball, studi kasusnya ekspor dan impor fauna dan flora hias air laut. Untuk bagian hasil tadi, saya akan menunjukkan proses ETL-nya. Nah, di sini tuh ada tab metodologi penelitian. Metodologi penelitian dalam jurnal ini yang kami review ada step-step tahapan. Pertama ada mulai studi pustaka, pengumpulan data, dan ini merupakan tahapan Nested Kimball metode data warehouse yang kami pakai, yang jurnal ini pakai, itu ada ini memilih proses, penentuan grain, identifikasi dimensi, pemilihan fakta, penyimpanan perhitungan eh, pre prekalkulasi, memastikan tabel dimensi, pemilihan durasi basis data, melacak dimensi yang berubah secara perlahan, dan membuat desain fisik. Ini adalah tahapan metode-metode dan step gimbalnya. Setelah itu baru kita masuk ke tahapan implementasi. Pengujian, kesimpulan dan saran, selesai. Eh, Sebentar. Di sini saya akan menunjukkan hasil dan pembahasan dalam jurnal kami. Ini ada tadi proses-proses dan step gimbal yang telah saya jelaskan. Ada memilih proses, pemilihan grain, penyimpanan prekalkulasi, melengkapi tabel dimensi,
menentukan durasi basis data, melacak dimensi yang berubah secara perlahan. Nah, di sini adalah proses apa ya? Pemetaan, proses pemetaan data untuk proses ETL, fakta pemesanan. Ini sebagai contohnya, ini dilakukan transformasi data dan primary key dari setiap dimensi akan digabungkan atau join dengan atribut pada sumber data sebelum dimasukkan ke dalam data. Seperti ini, dan selanjutnya ada tahap implementasi. Di tahap implementasi itu, sorry. Nah, ini ada gambar tahap implementasi dari ETL. Oke, langsung saja ke kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dan saran dari review jurnal kelompok kami, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode Kimball sangat efektif dalam pengembangan data warehouse di lingkungan organisasi menengah seperti PT Agung Aquatic Marine PT AM dengan menggunakan pendekatan star skema. Sebagai pengembangan lanjutan disarankan agar PT AM mengintegrasikan bisnis intelligence BI tool seperti Power BI atau Tableau guna memvisualisasikan data secara interaktif dan mudah dipahami oleh manajemen. Eh, Baik, untuk itu eh, sekian presentasi dari kelompok 10. Jika ada salah atau kurang kata, kami mohon maaf yang sebut yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.